sumpah. Setahu saya itu belum sholat Jumat, lagi khotbah itu baru doa. Nah, baru selesai doa. Diduga pelaku saat ini sudah kita dapatkan. Anggota sedang melakukan pendalaman. Orang pinter banyak di Jakarta, Pak. Tokoh pakar di Jakarta. Tadi peting di Jakarta gerlut, Pak. Tidak bisa mereka menyelesaikan yang ada di Jakarta lagi, apalagi Indonesia. Kalau punya komitmen dan konsistensi untuk menjaga anak, dan kalau ngomong Jakarta saat ini sedang tidak baik-baik saja. Hal itu dikarenakan beberapa waktu yang lalu di Jakarta diguncang ledakan yang lumayan besar ya. Ledakan tersebut terjadi di salah satu sekolah yang ada di Jakarta, ataupun lebih tepatnya di SMAN 72 Jakarta. Karena ledakan tersebut, puluhan siswa menjadi korban. Namun yang lebih mencengangkan, terduga pelaku peledakan ini merupakan siswa SMA 72 itu sendiri ataupun masih pelajar. Nah, ini menjadi pertanyaan, kok bisa seorang pelajar merakit bahan peledak? Nah, setelah ditelusuri, di TKP ditemukan beberapa bahan peledak lainnya dan juga satu senjata api yang ternyata itu adalah senjata api mainan. Nah, menurut informasi juga bahwasanya pelaku ini merupakan korban perundungan ataupun korban bully. Sehingga motif pelaku diduga ini ingin membalas dendam kepada teman-temannya yang sering membuli ataupun menghina dirinya. Dan di sini kita mengingatkan ya kepada program Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, yaitu Barak Militer. Di mana program Barak Militer ini sempat diinginkan oleh sebagian warga Jakarta, bahkan oleh Gubernur Jakarta itu sendiri Pak Pramono Anung. Padahal program Barak Militer yang digaungkan oleh Kang Deddy Mulyadi ini terbukti efektif dalam menekan angka bully di sekolah. Nah, sobat semuanya, pelaku peledakan ini pun sudah ditangkap dan juga diamankan oleh pihak kepolisian. Nah, untuk informasi selengkapnya mari kita simak sama-sama videonya. Dua buah ledakan mengguncang SMA 72 Jakarta ketika anak sekolah sedang sholat Jumat di masjid sekolah jam 12 tadi siang. Ledakan pertama terjadi di dalam masjid. Dan 1 menit kemudian, ledakan terjadi di belakang pintu luar masjid di belakang sekolah. Sekitar 45 orang terluka dan yang cukup parah harus dilarikan ke rumah sakit. Polisi bergerak cepat mengamankan lokasi dan 1 orang terduga pelaku diamankan beserta sejumlah barang bukti di lokasi. Sementara ini, dugaan si pelaku adalah siswa sekolah kelas 7 yang sering menjadi korban bully, sehingga dugaan motif adalah balas dendam atas perlakuan yang didapatkan dari rekan-rekannya menggunakan bom rakitan. Nah, ini yang diduga pelaku ya. Ini tampangnya seperti ini, wajahnya seperti ini ya. Jadi dia ini merupakan korban bully ya, sehingga merencanakan untuk balas dendam dengan meledakan ya. Jadi motifnya ini balas dendam ataupun sakit hati kepada teman-temannya yang sering menghina ataupun membuli dirinya. Nah, di sini akan kita saksikan juga ya keterangan dari Kapolri ya, Pak Listio Sigit. Untuk terduga pelaku saat ini sudah kita dapatkan. Anggota sedang melakukan pendalaman terkait dengan identitas korban, kemudian juga lingkungan korban, lingkungan pelaku, termasuk rumah dan hal-hal lain yang saat ini sedang kita dalami. Dan untuk motif ya, saat ini memang sedang kita dalami berbagai macam informasi, tentunya akan kita kumpulkan supaya menjadi satu informasi yang bulat. Kita temukan jenis senjatanya senjata mainan, ada tulisan-tulisan tertentu, dan itu juga menjadi bagian yang kita dalami untuk mendalami motif, termasuk bagaimana yang bersangkutan kemudian merakit dan kemudian melaksanakan aksinya. Sementara dari lingkungan sekolah tersebut, dan tentunya nanti akan diinformasikan lebih lanjut setelah tim gabungan baik dari Polda Metro, dari Densus melaksanakan pendalaman. Namanya Ini salah satu korban ya, Nur Azam. Ini gimana sih? Bisa jadi Setahu saya itu belum sholat Jumat, lagi khotbah itu baru doa. Nah, baru selesai doa itu tiba-tiba ada suara ledakan. Terus di situ di dalam masjid udah full sama asap, udah tebal banget asap, terus kita langsung lari keluar. ini berarti belum dimulai sholat Jumat? Belum, itu baru selesai doa. Baru selesai doa. Iya. Nah, itu ledakannya dari mana deh? Itu kurang tahu. Kurang tahu. Terus berapa orang yang berukis gitu? Banyak sih, kurang tahu tempatnya berapa, tapi banyak. Tapi memang yang paling parah ya, kalau Adi sendiri ada di paling depan atau di paling belakang? Saya masuknya
paling belakang tapi nggak terlalu belakang, tengah ke belakang. Tapi itu ledakannya berada di depan ini, berada di depan yang ceramah. Kemungkinan juga kayaknya di sisi kanan saya. Sisi kanan. Berarti ledakannya di dalam masjid ya berarti? Mungkin dalam masjid. Siap. Terima kasih. Rekan-rekan sekalian, hari ini terus terang pemerintah DKI Jakarta sungguh sangat berduka dengan kejadian yang terjadi di SMA 72 ketika sholat Jumat sedang berlangsung. Untuk peristiwanya dengan detail menjadi kewenangan sepenuhnya kepolisian, termasuk berapa korban, apa yang terjadi dan sebagainya. Tetapi dalam keadaan yang seperti ini, pemerintah DKI akan hadir untuk semua hal yang berkaitan dengan tanggungan di rumah sakit sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab pemerintah DKI. Dimanapun yang terjadi, pokoknya akan menjadi tanggung jawab pemerintah DKI, apakah di rumah sakit ini, rumah sakit Pemerintah lain dan Provinsi Jakarta dengan demikian kami akan menanggung ya tadi saya sudah ada seluruh biaya korban. Pendidikan, Ibu Kepala Dinas Kesehatan dan juga ada Wali Kota. Saya minta untuk semuanya ditangani secara baik. Sedangkan untuk korban dan peristiwanya, kebetulan ada Pak Kapolda monggo. Beliau yang berwenang, beliau yang mau menyampaikan. Tapi keadaan korban gimana Kak Pram tadi? tadi Mas sempat ngobrol dengan siapa tadi? Ya beberapa korban saya ngobrol, tapi terus terang yang saya ajak ngobrol semuanya dalam keadaan sadar. Memang ada satu yang lagi mau dioperasi, tapi untuk detailnya nanti biar kepolisian aja yang menyampaikan, ya. Tapi Pak, untuk jumlah korban yang ditanggung berapa Pak? Jumlah korban? Semua korban. Ya. Untuk saat ini ada belum? Ya, pokoknya semua ada 55 dari Pak. 55 ya, lumayan banyak juga ya korban ini. Rumah sakit mana saja akan ditanggung oleh pemerintah DKI sampai dengan selesai. Ya. Ken Setiawan ledakan persoalan seperti ini, Ken menegaskan upaya negara menangkal radikalisme masih seperti lilin kecil, sementara propaganda ekstremis menyala seperti obor. Ia menyerukan kewaspadaan kolektif, literasi Pancasila, dan moderasi beragama agar tragedi serupa tidak terulang. Ya, kita himbau kepada sekolah-sekolah. Ini Ketua DPR RI ya, menerapkan Pak Sumi asas Dasko, kehati-hatian terutama kepada para murid dalam melihat-lihat gadget ya, itu antara lain mungkin tadi karena pengaruh dari yang dilihat di media-media sosial tadi. Saya mendapat informasi masih di operasi. Jadi itu alasan Kang Deddy Mulyadi melarang Masih siswa yang masih bersekolah ini membawa handphone ya. Saya belum komunikasi. Usia pelaku Pak kira-kira Pak? 17 tahun. Yang masuk barak penyakitnya bukan lagi mabok, bukan lagi luka karena tawuran, tapi sepilis penyakitnya Pak. Pertanyaannya adalah menghadapi anak seperti itu, silahkan yang sanggup menangani. Bagi mereka yang berbicara, saya tantang pada Anda semua, yuk selesaikan. Kalau ada 1.500 anak Jawa Barat tidak berurus, kita bagi. Pemda provinsi 1.500 saya bagi. Sok cicing di mana urus kemarannya. Nggak akan sanggup Pak. Semuanya berakhir kajian. Orang pinter banyak di Jakarta Pak. Tokoh pakar di Jakarta. Tadi peting di Jakarta Garlut Pak. Tidak bisa mereka menyelesaikan yang ada di Jakarta lagi, apalagi Indonesia. Kalau punya komitmen dan konsistensi untuk menjaga anak, dan kalau ngomong perlindungan anak Pak,
Lindungi anak Indonesia dari geng motor, lindungi anak Indonesia dari game online, lindungi anak Indonesia dari makanan yang beracun, lindungi anak Indonesia dari eksimer, dari obat-obatan yang dibeli 10.000 4 biji, lindungi anak Indonesia dari ciu, lindungi anak Indonesia dari berbagai kekerasan dalam hidupnya, lindungi mereka, buat aturan, buat kebijakan, lakukan tindakan yang nyata dan terukur, bukan hanya bicara. Negeri ini tidak akan hanya selesai dengan kata-kata. Mantap sekali ya. Betul sekali. Gak akan selesai jika hanya modal bacot, modal ngomong kata-kata doang. Percuma orang kalau pintar ngomong tetapi tidak ada tindakan ataupun kebijakan-kebijakan yang bisa mempengaruhi gitu kan. Nah memang ya ketika Kang Deddy Mulyadi meluncurkan program anak nakal, siswa nakal ke barak militer itu, buset, banyak sekali yang menentang ya. Termasuk dari KPAI itu ya yang katanya wah kita menjaga hak anak begini-gini bla bla bla, buktinya mana gitu kan. Selama KPAI berdiri perasaan kasus kriminal yang melibatkan anak-anak di Indonesia ini makin banyak, makin meningkat ya. Kekerasan terhadap anak juga banyak, makin meningkat. Terus KPAI di mana ini kan ketika Kang Deddy Mulyadi meluncurkan program barak militer ini, KPAI paling depan untuk memprotesnya gitu kan. Bahkan program barak militer ini sempat dinyinyir tuh ya, Jakarta punya aturan sendiri gitu ya. Ketika Pak Pramono Anung ditanya oleh salah satu wartawan, apakah di Jakarta akan menerapkan ataupun mempunyai program seperti barak militer yang di Jawa Barat yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, Pak Pramono dengan entengnya mengatakan Jakarta mempunyai aturan sendiri. Memang betul mempunyai aturan sendiri kan. Tetapi jika memang program baik itu dari wilayah lain, jika memang program itu bagus, baik dan efektif untuk menekan ya anak nakal gitu kan, kemudian bully gitu kan dan lain semacamnya, itu apa salahnya kita ikutin, kita tiru program wilayah lain juga. Jangan gengsi-gengsi lah ya. Ini malah Pak Pramono ketika Jawa Barat membatasi jam malam bagi pelajar sampai jam 9 malam itu, Jakarta malah membuka taman 24 jam. Di saat yang lain disuruh tidur itu anak sekolah, ini malah disuruh melek gitu kan. Memang ya kejadian ini pun tentunya menyebabkan duka lah ya bagi seluruh Indonesia, bisa dikatakan seperti itu. Dan tentunya hal ini pun siapa sih yang mau ya, pasti nggak ada yang mau gitu kan, kejadian yang sungguh menggemparkan ini. Belum juga selesai masalah rumah sakit yang menolak suku Baduy karena masalah KTP, tetapi Pak Pramono malah ngeles, katanya bukan masalah KTP tetapi masalah bahasa ya. Belum juga selesai itu masalah, muncul lagi ini kan masalah baru di mana Jakarta diguncang oleh ledakan yang lumayan besar terjadi di salah satu sekolah yang ada di Jakarta. Nah seharusnya bisa kita mencegah, dan juga sekolah itu jangan menutup-nutupi jika ada korban bully ataupun ejekan-ejekan yang dianggap serius itu kan. Sebagai pemerintah ya, sebagai pemimpinnya seharusnya jangan hanya membuat aturan, membuat kebijakan gitu kan. Kita juga harus tahu dong cara mengatasi bully seperti apa, cara mengatasi anak nakal seperti apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Namun ngomong-ngomong ya, Eko Widodo kemana nih? Eko Widodo yang merupakan orang Jakarta ya, kemarin ketika ada kasus masalah suku Baduy yang dibegal itu, nggak nongol di video, nggak membuat pernyataan. Kemudian ini yang ledakan, Eko Widodo juga nggak nongol gitu kan, nggak ada. Jangan terlalu, ini video khusus untuk Eko Widodo nih ya, kata-kata saya ini, jangan terlalu sibuk ngurusin wilayah orang, jangan terlalu sibuk ngurusin Kang Deddy Mulyadi dan juga Jawa Barat. Memang itu hak Anda untuk mengurusi semuanya, untuk mengkritik semuanya, tetapi warga Jawa Barat sekarang sudah pintar, mana kritikan, mana nyinyiran gitu kan. Ketika Anda sibuk ngurusin wilayah orang lain, sibuk ngurusin pemimpin orang lain, sedangkan wilayah sendiri Anda saja, Jakarta ini kacau balau kondisinya saat ini ya. Ya bisa dibilang seminggu ini Jakarta diguncang beberapa masalah, mulai dari banjir, suku Baduy, kemudian ledakan yang paling menggemparkan ini ya. Dan anehnya juga itu kan, Eko Widodo ini seolah-olah tutup mata dengan masalah yang ada di Jakarta. Tapi biarkanlah itu urusan Eko Widodo. Di sini saya hanya mengingatkan saja ya, jangan ngurusin orang lain padahal di wilayahnya sendiri kacau balau gitu kan. Kita kembali ke konteksnya di mana ya, ternyata pelaku peledakan ini diduga masih pelajar, bahkan dari sekolah itu sendiri, dari sekolah murid SMA 72 Jakarta itu sendiri ya. Anehnya juga ya,
kok bisa itu bahan peledak rakitan seperti itu bisa lolos gitu kan. Memangnya pas masuk sekolah itu nggak dicek dulu, apa mungkin nggak diperiksa dulu gitu kan oleh security sekolahnya, sehingga terduga pelaku ini bisa membawa bahan peledak seperti itu ya, bom rakitan itu ke wilayah sekolah. Dan kejadiannya itu ketika akan melakukan sholat Jumat ya. Menurut keterangan saksi tadi, salah satu murid yang menjadi korban juga, dia mengatakan sedang berkhutbah lah ya, baca doa seperti itu, dan terjadilah ledakan yang lumayan cukup besar itu kan. Saya kira radius 1 kilometer itu masih terdengar. Nah, setelah diselidiki ternyata si murid ini merupakan murid pendiam, jarang bergaul, jarang berinteraksi dengan teman-temannya. Namun ada yang lebih parah lagi, ternyata murid ini tadinya korban perundungan ataupun korban bully ya, diejek oleh teman-temannya. Nah, sehingga si pelaku ini mungkin tidak terima dan emosi di hatinya, kemudian dia balas dendam ya. Jadi motifnya ini mungkin karena dendam, karena sakit hati ya. Dia dendam kepada teman-temannya yang selalu saja menghina dirinya, selalu saja membuli dirinya gitu kan. Nekat ya. Ya itu kan karena dia tidak punya teman, di sekolah dibully, di lingkungan pun mungkin saja tidak mempunyai teman yang buat dia tempat curhat ataupun berbagi cerita gitu kan, keluh kesahnya, sehingga pelariannya pun ke media sosial gitu kan. Karena di media sosial tidak sedikit juga gitu kan bisa mempengaruhi pikiran anak-anak gitu kan. Dia kan masih anak-anak lah ya, remaja lah ya, bukan anak-anak remaja. Dia konten-konten negatif itu di media sosial itu banyak. Makanya itulah salah satu alasan Kang Deddy Mulyadi kenapa gitu kan remaja-remaja ataupun anak-anak ini dilarang untuk main handphone. Yang pertama akan merusak perkembangan otak, yang kedua akan merusak mata, yang ketiga itu akan mempengaruhi pemikiran si anak itu, si remaja yang sering main handphone lah ya. Nah, itu benar. Di mana ini pemerintah gitu kan, dalam hal ini pemerintah Jakarta ya, makanya menerapkan aturan bagi anak-anak itu harus benar-benar ketat, harus benar-benar disiplin demi kebaikan anak itu sendiri sebenarnya kan. Kecanduan game online ya, kemudian nonton-nonton ya hal-hal negatif itu karena banyak sekali di internet itu, di media sosial itu ya, yang tidak bisa dikontrol baik itu oleh orang tua maupun pihak sekolah. Sehingga Kang Deddy Mulyadi pun memutuskan, ada anak bandel kecanduan game online ya, suka merokok dan melawan kepada orang tua, kemudian sering bolos, langsung kirim ke barak militer. Karena di barak militer itu pasti terdidik ya. Dan sekali lagi ya, barak militer ya, namanya memang militer, tetapi pelatihannya pun ya tidak seperti latihan militer, perang-perangan gitu kan, merangkak di tanah di lumpur, tidak seperti itu. Ya tetap pembelajaran masih seperti di sekolah, cuman kedisiplinannya seperti militer, bangun pagi gitu kan, beribadah, sholat gitu kan, bangun pagi, kemudian tidur jangan terlalu malam, tidak bergadang dan tidak main handphone ya. Jadi berinteraksi lah. Nah, jadi di situ gitu kan, bagusnya ini barak militer. Apa susahnya sih ya tinggal diadopsi oleh wilayah-wilayah lain termasuk di Jakarta ini kan. Karena Jakarta juga termasuk paling banyak tuh tawuran yang melibatkan pelajar itu ya. Sehingga menurut saya pun sangat cocok gitu kan jika diterapkan program barak militer di Jakarta ini. Gak usah gengsi-gengsi lah. Kita sama-sama demi kemajuan bangsa kok ya. Demi masa depan bangsa, demi generasi baik gitu kan, generasi emas, Indonesia emas gitu kan. Kenapa harus gengsi-gengsi? Jangan karena berbeda partai kita nggak ogah ikut-ikutan program gubernur yang lain gitu kan. Nah, takutnya seperti ini ya. Karena jika mungkin saja program barak militer diterapkan di Jakarta, menurut saya akan jadi lebih baik gitu kan. Karena para siswa ataupun para pelajar ini nantinya tidak seenaknya, tidak keluyuran malam, tidak kumpul-kumpul menjadi geng motor ya, kemudian tidak main handphone. Wah, itu sangat-sangat baik sekali menurut saya. Lagian program barak militer pun tidak ada paksaan ya. Tentu saja jika orang tuanya sudah tidak sanggup mengurus anak, pihak sekolah sudah tidak sanggup mengurus anak didiknya, kemudian anak didiknya tidak bisa diatur, bandel, orang tuanya juga tidak bisa mengatur anaknya gitu kan. Ya silakan masukkan ke barak militer gitu kan. Nah, jadi ini fakta ya. Ini membuktikan bahwasanya anak itu memang perlu kita awasi ya, perlu kita didik dengan baik ya. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali hanya gara-gara ejekan, hanya gara-gara bully menyebabkan seperti ini. 55 siswa ya tadi
yang menjadi korban akibat ledakan ini. Ya memang bully itu harus disingkirkan gitu kan dari sekolah-sekolah itu, karena ini jadinya seperti ini, banyak juga pelajar-pelajar yang depresi ataupun yang frustasi akibat di sekolahnya itu dibully, diperundung, diejek, dihina gitu kan. Nah, seharusnya pihak sekolah pun harus menjadi garda terdepan ya dalam mencegah bully ini, dan jangan ditutup-tutupi. Jika ada kasus bully di sekolah itu jangan ditutup-tutupi, harus menindak tegas gitu kan orang-orang, anak-anak yang suka membuli temannya sendiri itu, karena jika dibiarkan ini fatal, ini akan bahaya sekali jika dibiarkan seperti ini, akhirnya kan merugikan semua orang. Nah sobat semuanya, bagaimana menurut sobat semuanya ya, bagaimana nih ya terkait peledakan yang terjadi di Jakarta ya, yang menimpa SMA 2 Jakarta, yang ternyata pelakunya ini diduga masih pelajar ya, bahkan dari sekolah itu sendiri, siswa itu sendiri ya, yang menjadi pelakunya ini dengan alasan dibully ya oleh teman-temannya, kemudian dia pun motifnya ingin membalas dendam ya, teman-temannya yang sering membuli ataupun menghina, mengejek dirinya itu, karena korban pun saat ini masih menjalani perawatan ya. Mungkin dia juga ya pasti terkena ledakan dari bikinan dia sendiri ya. Nah jika punya pendapat silahkan tulis di kolom komentar ya, dan mungkin cukup sampai di sini dulu videonya. Jika suka dengan video ini silahkan tekan tanda like dan juga klik tombol subscribe-nya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada sobat semuanya yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.